Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A dan 8B, kita berjumpa lagi pada pelajaran Al-Quran Hadis. Seperti biasa, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja kita akan mempelajari bab 2 setelah kemarin kita mengikuti ulangan harian pada bab 1. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab 2. Sebenarnya kemarin sudah pernah saya singgung untuk bab 2 ini, namun kali ini saya akan menjelaskan lagi tentang bab 2 ya, yaitu tentang ketentuan rezeki Allah. Pada materi ini nanti yang akan kita pelajari berkaitan dengan rezeki Allah, yaitu surat Al-Quraisy dan surat Al-Insyirah. Pada pertemuan ini saya akan membahas lagi tentang surat Al-Quraisy. Ya, kemarin kita sudah mempelajari bahwa Al-Quraisy itu adalah salah satu Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an atau surat di dalam Al-Qur'an, di mana surat Al-Quraisy ini adalah surat yang diturunkan setelah surat At-Tin. Ya, kemudian pokok kandungan dari surat Al-Quraisy ini adalah peringatan kepada kaum Quraisy atau orang-orang Quraisy ya, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena itu mereka diperintahkan untuk menyembah Allah. Ya, jadi nanti akan kita pelajari kandungan-kandungan per ayat dari surat Al-Quraisy. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Quraisy beserta artinya, diperhatikan ya, sambil dihafalkan, karena nanti tetap harus hafal antara surat Al-Quraisy dan artinya, tidak surat Al-Quraisynya saja tetapi dengan artinya. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Quraisy ya, dipahami juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya ya, yang pertama, satu, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Yang kedua, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Yang ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Yang keempat, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Setelah kita membaca tadi ya, saya akan menguraikan kandungannya mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pada ayat yang pertama, li'ilafi Quraisy, artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi kandungan pada ayat pertama, tolong diperhatikan, kandungan pada ayat pertama yaitu menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Karena mata pencaharian orang Quraisy adalah berdagang. Jadi pada ayat pertama kebiasaan mereka berdagang karena kebetulan suku Quraisy itu berada di Mekah, dan Mekah ini ya terletak di antara ya Syam dan Yaman ya, negara Syam sekarang itu disebut dengan Suriah ya. Jadi di tengah-tengah antara Syam dan Yaman, maka ya mereka melakukan perdagangan ya di Syam dan juga di Yaman. Ini jadi menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy berdagang di kota Syam dan di Yaman. Ini pada kandungan ayat yang pertama. Kemudian pada ayat yang kedua,
ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Artinya yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Tadi sudah pada ayat pertama dijelaskan pada perdagangan yang dilakukan oleh suku Quraisy, yaitu mereka melakukan perdagangan di Yaman dan di Syam ya. Pada musim panas mereka berdagang di Syam, dan pada musim dingin mereka berdagang di Yaman. Jadi tidak pernah mengenal musim ya. Jadi memang sesuai dengan kondisi. Jadi ketika musim panas mereka pergi ke Syam, ketika musim dingin mereka pergi ke Yaman. Jadi ini pada pokok kandungan yang kedua. Jadi intinya kita ya dari pelajaran ini harus bisa mengambil hikmah ya, atau mengambil kandungannya, bahwa dalam mencari rezeki Allah tidak akan pernah putus asa ya. Dalam kondisi apapun kita harus selalu mencari rezeki Allah. Kemudian pada ayat yang ketiga, falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah. Pada kandungan yang ketiga yaitu himbauan ya, atau penjelasan mengingatkan kepada suku Quraisy ya, bahwa mereka harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi dengan kerja keras mereka kemudian Allah memberikan nikmat, maka mereka diperintahkan untuk selalu bersyukur. Ini juga perintah kepada kita bahwa kita harus selalu bersyukur. Sebagaimana pada materi fikih, bagaimana cara bersyukur, kalian bisa melakukan dengan sujud syukur ya. Kandungan pada ayat yang ketiga. Dan kandungan pada ayat yang keempat yaitu menjelaskan tentang wujud kasih sayang Allah dengan memberikan makanan ya. Ketika mereka lapar, mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Ketika mereka merasa ketakutan, Allah memberikan ketentraman. Maka dari itu pada ayat yang keempat ini Allah menjelaskan bagaimana wujud kasih sayang Allah terhadap hambanya, siapapun itu. Ketika dia mau berusaha, maka Allah akan memenuhi semua kebutuhannya ya. Itu kandungan dari surat Al-Quraisy, dan dapat kita ambil hikmahnya bahwa dalam mencari rezeki Allah jangan kita mengenal putus asa. Apapun yang kita kerjakan, pasti kita yakin Allah akan mengabulkan apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan. Yang penting harus tetap selalu berusaha. Tidak mungkin rezeki akan datang sendiri tanpa kita cari ya. Itu untuk kandungan surat Al-Quraisy. Kemudian hikmahnya setelah kita memahami dan mempelajari surat Al-Quraisy, yang pertama hikmahnya bahwa perdagangan adalah salah satu cara mencari rezeki. Jadi ketika kita mencari rezeki Allah ada beberapa macam cara. Terserah, ada yang berdagang, ada yang nelayan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan beribadah dan menyembah karena telah memberikan rezeki. Perintah untuk menyembah Allah yang telah memberikan rezeki. Kemudian yang ketiga, ya, Allah telah membebaskan manusia dari rasa lapar dan rasa takut ya. Jadi apa yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk pemberian Allah. Dan yang terakhir, Allah memerintahkan agar selalu bersyukur atas rezeki yang telah dianugerahkan. Jadi dari pelajaran ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa surat Al-Quraisy ini adalah surat yang menjelaskan tentang motivasi kita untuk selalu mencari rezeki Allah dalam kondisi apapun, dan kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita mempelajari, tugas kalian adalah menghafal surat Al-Quraisy beserta artinya dan ditulis di buku tulis ya, harus ditulis di buku tulis. Untuk materi bab 1 kemarin, uji kompetensi harus dikerjakan. Itu saja, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, tetap belajar, tetap semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.